Nasib sejumlah anak artis bikin miris. Di media sosial jadi sasaran bullying haters orang tua mereka. Di sekolah mendapatkan tindak kekerasan dari teman sekelas. Fakta bahwa Fania Atabina, anak Vena Melinda, El Barak, anak Jessica Iskandar, dan juga Rafathar, anak Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, masih trauma masuk sekolah pasca mengalami kekerasan fisik dari teman-teman mereka. Lantas apa yang dilakukan oleh sejumlah artis agar anak-anak mereka tidak menjadi korban bullying? Tak cuma di tingkat SD, kasus bullying acap kali terjadi di tingkat SMP dan juga SMA. Sean, anak pengacara Sunan Kalijaga, bahkan sempat luka lebam dan juga masuk IGD sebuah rumah sakit pasca dikeroyok teman SMP-nya. Melihat kondisi yang memprihatinkan, bagaimana sikap wali murid terhadap pihak sekolah dalam menuntaskan kasus bullying? Mungkinkah para anak artis harus ke sekolah tanpa atribut kemewahan agar mereka tidak dibully? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas kasus bullying di sekolah termasuk yang menimpa sejumlah anak artis. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Kasus bullying di sekolah bikin resah para orang tua murid dan halayak ramai karena terus terjadi dan semakin memprihatinkan. Tak cuma di sekolah favorit di kota-kota besar, di sekolah negeri maupun swasta di pelosok daerah pun, kasus kekerasan yang dilakukan siswa kepada temannya seringkali terjadi. Yang masih viral dan tengah disidik oleh pihak kepolisian adalah kasus bullying yang terjadi di sebuah SD di Gresik, di mana siswi berinisial SAH 8 tahun mengalami buta permanen pasca organ penglihatannya dicederai oleh kakak kelasnya. Sekarang matanya dibuka, makanya dua-duanya dibuka. Ini yang dipegang Om apa? Sudah masuk tahap penyidikan sekarang. Kami kemarin hari Sabtu malam sudah menggelarkan perkara ini untuk meningkatkan dari statusnya dari lidik menjadi sidik. Dan ada pemeriksaan kepada guru selain kepala sekolah mungkin? Ada. Nanti kita akan periksa semua. Kepala sekolah sudah berarti nanti? Kepala sekolah sudah kita periksa. Anak-anak kita nih makin kesini makin menyeramkan gitu. Tapi kembali lagi berarti orang tua harus benar-benar menjaga ketat anak-anak. Dan dari masalah ini memberikan edukasi, jangan sampai menjadi korban atau pelaku yang dimana akan ada akibat yang seperti ini. Masya Allah, kalau saya sih nggak ikhlas. Kalau saya nggak ikhlas, benar saya nggak ikhlas. Ya itu kan ibaratnya putra kita ya kan, anak kita, darah daging kita ya. Kalau saya pribadi tidak ikhlas, saya akan menuntut. Itulah karena mungkin kurang, kalau masalah mungkin di sekolah juga gurunya belum tentu bisa melindungi atau itu namanya sebatas ya sekolah kan guru juga ada waktu rehatnya gitu ya, waktu capeknya juga gitu di sekolah itu kasihan juga. Betapa pilunya hati SAH ketika mata kanannya tak lagi bisa melihat warna-warni dunia. Kedua orang tuanya pun syok berat hingga berharap kasus bullying yang menimpa putri mereka ditangani setuntas-tuntasnya karena telah merenggut masa depan anak tak berdosa. Kemungkinan trauma sih ada karena anaknya ini kan sulit untuk sekolah, terus habis itu kan kalau malam biasanya itu sulit tidur. Ya, harapan utama ya untuk kesembuhan anak ini yang utama, begitu fisiknya dan mentalnya itu yang utama. Paniknya melihat mata anaknya terancam buta juga pernah dirasakan oleh Vena Melinda beberapa waktu lalu. Vena sempat kalang kabut karena tak ada klinik spesialis anak yang buka tengah malam saat VA, anak bungsunya, mengalami pembengkakan di bagian mata kirinya. Vena sedih sekaligus geram lantaran VA mendapat perundungan di sekolah saat jam pelajaran olahraga. VA yang duduk di kelas 2 SD pulang dalam keadaan menangis setelah mata kirinya cedera akibat kena benda keras yang dilemparkan teman kelasnya. Diduga
VA mengalami perundungan lantaran Feral Bramasta kakaknya langsung memposting tulisan yang memperingatkan bocah lain yang melakukan tindakan tak terpuji kepada VA. Feral dan Vena memang menyayangkan pihak sekolah yang tidak terus terang tentang aksi kekerasan yang dialami VA. Lantas bagaimana kondisi VA pasca ditangani oleh dokter spesialis mata? Tadi dia lempar batu sama temen aku. Terus kena mata kamu ya? Coba kompres. Kemarin dia olahraga, terus temennya itu entah saya nggak tahu bercanda atau apa. Pakai ada serpihan batu kecil-kecil, terus kena matanya dia yang kanan, cuma dianya tuh nggak nangis ya, cuma pas pulang sekolah mau balet kenapa kok matanya kemarin itu saya sampai nangis karena kan nggak tahu mesti ngapain ya, kan takutnya buta kan gitu, makanya aduh amit-amit udah dicari, makanya saya mau ke dokter udah tutup, jadi saya tuh dari tadi malam tuh gelisahnya mau kemana gitu untuk tahu kenapa matanya, karena udah nutup, udah kecil matanya. Akhirnya saya ke UGD sama Atala ya, karena Atala yang bawa ke UGD tadi, karena saya udah shock banget. Untungnya alhamdulillah nggak kena retina, nggak kena syaraf mata, jadi masih bisa dikasih ini obat salep sama vitamin A ya untuk mata. Karena tak mau anak perempuan satu-satunya kembali mengalami kekerasan di sekolah, Vena langsung bicara pada guru, kepala sekolah dan pihak terkait agar kejadian serupa tidak terjadi pada VA dan anak-anak lain. Tapi mengapa VA sampai menjadi sasaran bulian temannya? Itu yang jadi pertanyaan semua pihak. Mungkinkah teman-temannya tahu VA anak seorang artis ternama sehingga mereka merasa tersaingi dalam banyak hal? Kalau masalah anak artis atau anak pejabat sekalipun, kalau memang sudah di sekolahnya itu ada yang nggak suka sama dia, pasti kena bully juga. Anak-anak sekarang itu dia merasa adanya ini, jadi kakak kelas itu merasa adik kelasnya lebih senioritas ya? Iya, lebih mungkin mampu, tapi dia tidak ingin ada orang yang lebih mampu gitu. Tapi itu memang sebenarnya dari dulu sudah banyak tuh ya bully-bully di mana-mana di sekolahan terutama. Tadi aku juga udah ke sekolah, aku udah conference juga sama gurunya, sama ownernya yang punya sekolah, sama juga kepala sekolah. Jadi memang mestinya sudah dilaporkan dari kemarin setelah kejadian. Jadi itu yang saya tadi komplain, kenapa kok nggak gurunya dari awal kasih tahu kalau dia itu terkena serpihan batu, bukan terkena debu gitu. Jadi itu yang tadi kita coba solving problem, dan akhirnya mereka udah komit bahwa semua SOP akan dijalankan. Jadi kalau anak terkena apa-apa, orang tua itu wajib segera dikasih tahu. Lebam di mata VA memang sudah hilang dalam beberapa hari, namun trauma di hati VA tidak bisa sembuh dalam sekejap. Vena dan Feral serta Atala Naufal berusaha melakukan pendampingan agar VA tidak trauma ke sekolah dan berkumpul dengan teman-temannya. 28 Oktober lalu, Fania genap berusia 7 tahun. Momen itu digunakan oleh Vena, Feral, dan Atala untuk membangkitkan semangat dan keceriaan VA. Happy birthday dulu untuk Fania. Happy birthday Fania. Fania cantik, udah 7 tahun. Ih, nggak terasa ya, dulu nih yang gendong-gendong. Masih baby, masih kurus. Pakai bantal loh nih yang gendongnya. Jadi seru ya kalau keluarga ini. Jadi kita habis ini tiup lilin guys, merayakan ulang tahun Fania ke 7 tahun. Meskipun sederhana, yang penting kebersamaan dengan keluarga, quality time dengan keluarga. Alhamdulillah senang banget bisa nyenengin anak. Perundungan di sekolah juga dialami oleh EBA, putra Jessica Iskandar dari pernikahannya dengan Ludwig Franz Willibald. Kejadiannya bermula 9 September lalu. EBA yang menjadi ketua kelas di sebuah sekolah internasional di Bali nyaris dikeroyok oleh teman sekelas dan kakak kelasnya. Beruntung saat mendapat kekerasan verbal berupa kata-kata kasar dari kakak kelasnya, EBA langsung melapor kepada gurunya. Di rumah, EBA memang sudah diajarkan cara menghindari kekerasan di sekolah oleh Mama Jedar dan Papa Vincent Verhaak. Benarkah Jedar dan Vincent mengajarkan EBA agar melawan bila dibully di sekolah?
saya sebagai orang tuanya, sebagai bapaknya itu harus meng-encourage-kan dia untuk ngelawan takutnya. Kalau seumuran El tuh butuh sosok yang bisa mempelajari itu, dan juga it's a life experience sebenarnya sih buat El. Vincent selalu kasih semangat gitu kan. Kalau aku hati-hati ya El gitu. Kesian lah namanya anak ya kalau, tapi kita sebagai orang tua maksudnya kalau kita terlalu gimana juga anak jadi nanti takutnya manja atau apa gitu. Kita juga sebisa mungkin kita senormal mungkin, udahlah anggap aja kayak anak-anak yang lain lah. Cuma ya kita juga nggak mau terlalu gimana lebay atau apa gitu. Kita sebisa mungkin kita lihat keadaannya, kita cek terus, kita monitoring. Kalau dari mama pesennya buat El, sini. El, anak mama kuat, sehat, selalu belajar, hati-hati. Pokoknya yang kayak gini-gini yang terjadi itu bikin sebagai pembelajaran. Ya, orang tua mana yang rela anaknya mendapat kekerasan sekalipun dari teman-teman kelasnya. Anak korban bulian biasanya takut melakukan sesuatu. Diam terancam cedera, melawan pun bisa berdampak lebih buruk. Terlebih aksi kekerasan di sekolah biasanya terjadi di belakang guru maupun pihak security sekolah. Seperti kasus anak SD di Gresik yang mengalami buta permanen pasca matanya cedera akibat dibully oleh kakak-kakak kelasnya. Kejadian itu terjadi di belakang sekolah yang tidak diketahui anak-anak lainnya. Lantas benarkah anak yang melakukan kekerasan terhadap teman atau adik kelasnya adalah anak yang pernah mengalami kekerasan di rumah maupun lingkungan sekitarnya? Banyak sekali pelaku anak dan korban anak. Ya, karena memang saya melihat di sini anak-anak zaman sekarang itu sulit sekali mengontrol emosi. Jadi mencari solusi itu melalui tindakan anarkis hingga melukai temannya. Kita tahu bullying itu berbagai macam jenis. Ada bullying fisik, verbal, psikologis, maupun secara finansial, memalak seperti itu. Di mana semua perundungan ini itu mengakibatkan korban akan mengalami dampak psikologis maupun dampak fisik. Kenapa hal ini terjadi? Menurut saya, dengan di era digital, di mana anak juga terpapar dengan mungkin game-game yang kekerasan, tontonan yang melibatkan banyak darah gitu ya, atau penyerangan atau pembunuhan yang tidak tersaring dan terseleksi, membuat anak akhirnya memiliki memori yang mana kalau ada sesuatu masalah melakukannya melalui kekerasan. Di dalam rumah juga orang tua itu harus terlibat juga untuk misalkan nih dari rumah ke sekolah kita mesti itu juga perhatian juga sampai batas mana tuh anak di sekolah itu dalam bermainnya, bergaulnya gitu ya. Jangan sampai itu bully-bully kayak gitu tuh terulang lagi. Kalau prihatin dia sangat-sangat prihatin dan miris. Sebenarnya gini, anak itu sebenarnya kita nggak bisa juga dilihat dari keluarganya karena siapa ya, karena kita nggak bisa juga bilang karena ibunya kurang mendidik atau apa, tidak. Kadang-kadang anak yang ibunya mendidik bagus tapi anaknya seperti itu. Jadi semua itu bukan dari keluarga tapi kadang individu orangnya sendiri. Memantau anak harus wajib memantau. Nah, saya aja sampai sekarang masih liatin anak dan sampai dulu dari zaman SD, SMP, SMA selalu dipantau. Malah kita sering datang ke sekolah gitu, nungguin gitu, kata orang ini anak mami ditungguin, tapi ya nggak apa-apa demi anak supaya selamat juga ya. Karena yang namanya membuli itu di sekolah atau di mana aja sering terjadi. Mengalami kekerasan di sekolah juga dialami oleh RMA, putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Benarkah status RMA sebagai anak Sultan Andara menyebabkan kecemburuan sosial yang berujung aksi pembulian?